Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ribawan. Saya Pandu Galabangestu dengan nomor pokok mahasiswa 1914151005 akan menjelaskan tentang dampak perubahan iklim terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas berdasarkan proyeksi model iklim regional yang ditulis oleh Eko Supriyanto. Adapun pokok materi yang akan kita bahas adalah pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Pendahuluan. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab berkurangnya kualitas ekosistem alam, seperti kerusakan lahan dan vegetasi, perubahan komposisi ekosistem hutan, fisiologi tanaman, serta gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Salah satu kejadian kebakaran yang cukup besar ialah pada tahun 1997 sampai dengan 1998 yang menghabiskan hutan Kalimantan seluas 8,1 hektar atau sekitar 69% dari total lahan terbakar di Indonesia. Sistem peringatan dini sebagai upaya dalam mengurangi tingkat kerugian kebakaran hutan yang telah dikembangkan menerapkan keterkaitan kebakaran hutan dengan parameter meteorologi dan klimatologi. Penggunaan model regional sering digunakan dalam mempelajari dan memahami beberapa proses yang terjadi di atmosfer. Beberapa proses fisik atmosfer dapat menggambarkan oleh model tersebut, baik dalam proyeksi perubahan iklim ke depannya maupun ke belakang, seperti suhu udara dan curah hujan. Tujuan penelitian ini antara lain 1. Mengidentifikasi dan memilih parameter cuaca yang memiliki unsur panas, suhu, dan kelembapan udara yang berpengaruh paling kuat terhadap jumlah api aktif pada hutan lahan di Kabupaten Kapuas. 2. Menguji kemampuan model iklim regional dalam menstimulus parameter iklim terpilih terhadap data observasi stasiun meteorologi. 3. Memproyeksikan jumlah api aktif pada hutan dan lahan Kabupaten Kapuas sebagai fungsi dari parameter iklim terpilih. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2013 sampai dengan Juni 2013, bertempat di Laboratorium Klimatologi Departemen Geofisika dan Meteorologi Institut Pertanian Bogor (IPB), Dramga, dan Center of Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia dan Pasifik (CICIROM CAIP IPB). Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain 1. Data observasi stasiun Palangkaraya, Muara Teweh, dan Banjarmasin berupa data suhu udara pada tahun 1995 sampai 2009. 2. Data titik aktif fire, hasil sistem manajemen kebakaran. Yang ketiga, data Southern Oscillation Index dari 2001 sampai 2012. 4. Data tutupan wilayah. Kelima, data output model dari CAN ISM2. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 1. Perangkat komputer sistem operation Fedora dan Windows. 2. Perangkat lunak. 3. REG CM versi 4.4 1 RC8. 4. ARC GIS versi 10.0. 5. Minitab 15. 6. Microsoft Office 2007. Adapun prosedur analisis data dalam penelitian ini meliputi 1. Melakukan simulasi model iklim regional REG CM4 dengan menggunakan data initial and boundary conditional (ICBC) dari luaran model Canadian Earth System Model (CAN ISM2) yang diproduksi oleh Canadian Center of Climate Modeling and Analysis. Data SST yang digunakan juga didapatkan dari model CAN ISM2.
Domain yang dipilih ialah wilayah Kapuas, Kalimantan Tengah dengan cakupan domain dari 4,874 derajat lintang selatan sampai dengan 0,870 derajat lintang utara dan 110,76 derajat bujur timur sampai 117,239 bujur timur serta resolusi spasial sebesar 20 km. Waktu stimulasi dari 1 Februari 2006 hingga 31 Desember 2029. 2. Mengelompokkan jenis tutupan lahan dengan ketentuan air, belukar, dan belukar rawa sebagai kelompok belukar hutan lahan kering primer dan sekunder, hutan rawa sekunder, serta hutan tanaman sebagai kelompok hutan pemukiman, pertambangan, dan kawasan transmigrasi sebagai lahan terbangun pertanian, lahan kering campur, dan perkebunan. Ketiga, menambahkan keterangan kelompok tutupan lahan pada data titik api aktif. Keempat, memilih bulan yang dijadikan amatan dengan melihat pola jumlah api aktif dan pola indeks ENSO. 5. Membuat poligon tense stasiun cuaca di sekitar Kapuas dan menghitung luas masing-masing bagian poligon yang memotong wilayah Kapuas untuk menghitung parameter cuaca wilayah Kapuas. Yang keenam, analisis regensi parameter cuaca wilayah Kapuas rata-rata tahunan periode aktivasi api dengan jumlah api aktif tahun 2006 hingga 2009. 7. Menghitung nilai keterwakilan keteragaman api aktif oleh parameter cuaca dengan menggunakan koefisien determinasi. 8. Mengekstrak data suhu udara maksimum dari hasil keluaran model REC-CM untuk menentukan suhu udara maksimum harian wilayah Kapuas, kemudian dirata-ratakan dalam 1 bulan, kemudian dirata-ratakan kembali dalam 1 tahun pada periode aktivitas titik api. 9. Menentukan faktor korelasi. 10. Menghitung suhu udara maksimal terkoreksi. 11. Menduga jumlah api aktif dengan menggunakan persamaan referensi yang dihasilkan dan telah diuji nilai koefisien determinasi. Berikut adalah perhitungan analisis data. Pada nomor 1 dan 2 adalah perhitungan pada prosedur nomor 5 dan 6. Untuk nomor 3 dan 4 adalah perhitungan analisis nomor 9 dan 10. Hasil dan pembahasan. Kapuas memiliki luas total 16.854 km persegi yang ditutupi oleh berbagai jenis tutupan lahan. Suhu udara rata-rata tahunan Kapuas sebesar 27,4 derajat Celcius. Curah hujan di sana cukup tinggi karena berada di lintasan Intertropical Convergence Zone (ITCZ). Berikut grafik di samping merupakan perbandingan persentase luas tutupan lahan Kabupaten Kapuas dari tahun 2005 hingga 2011. Berdasarkan grafik di samping, menunjukkan adanya perubahan persentase tutupan lahan dari tahun 2005 hingga 2011. Luas lahan mengalami penurunan sebesar 6% dari tahun 2005 tahun 2011, sedangkan tutupan lahan lainnya mengalami peningkatan. Lahan pertanian mengalami peningkatan yang paling besar, di antaranya yang antara lain yaitu 35%, sedangkan belukar meningkat 1% serta badan air dan lahan terbangun kurang dari 1%. Berdasarkan perubahan ini terdapat aktivitas pengalih gunaan lahan dari hutan menjadi lahan pertanian, lahan terbangun, dan badan air. Tidak semua hutan yang dibakar dialih fungsikan menjadi lahan pertanian atau lahan terbangun. Selalu ada sisa beberapa meter persegi hutan yang ikut terbakar namun tidak dimanfaatkan. Luas areal ini biasanya dibiarkan saja dan kemudian ditumbuhin tanaman semak belukar
sehingga terlihat adanya perubahan biomasa tegakan menjadi rundukan pada proses konvensi tersebut. Gambar di samping merupakan sebaran spansial titik api aktif Kabupaten Kapuas. Titik api aktif wilayah Kapuas tahun 2001 hingga 2012 berdasarkan gambar di samping menyebar dan berkoloni pada titik tertentu. Kecamatan Mentangai, Basarang, Kapuas Hilir, dan Kapuas Barat memiliki tingkat potensi kebakaran hutan dan lahan tertinggi yang ditandai dengan banyaknya jumlah api aktif. Keempat kecamatan tersebut berada pada kawasan lahan gambut Kalimantan. Berikut adalah perbandingan jumlah api aktif pada beberapa tutupan lahan Kapuas tahun 2005 hingga 2011. Keberadaan api aktif menunjukkan bahwa kondisi hidrologis pada keempat kecamatan di atas sudah terganggu. Berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan bahwa jumlah api aktif tahun 2006 dan 2009 terbanyak dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh unsur panas di indeks Nino 4 yang memiliki hubungan positif terhadap jumlah api aktif. Hal ini sangat berbeda terjadi pada tahun 2008 dan 2010 yang memiliki jumlah api aktif terkecil sepanjang tahun pengamatan. Hal ini juga dipengaruhi oleh indeks Nino 4 yang memiliki kisaran nilai negatif sejak bulan Juni hingga Desember pada kedua tahun tersebut. Efek dingin El Nino di wilayah Nino 4 terjadi pada bulan Agustus hingga Desember 2010, memberikan pengaruh pada penurunan jumlah api aktif secara intensif karena El Nino identik dengan peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Waktu kejadian api. Kapuas memiliki tingkat keterpengaruhan dengan kejadian El Nino terhadap curah hujan musiman. Hal ini berakibat pada defisit curah hujan di Kapuas yang dapat memicu meningkatnya aktivitas api pada saat tersebut. Berikut di samping adalah grafik jumlah api aktif wilayah Kapuas pada indeks Nino 4 dari tahun 2001 hingga 2012. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan peningkatan indeks Nino 4 diikuti oleh kemunculan api aktif pada tahun 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, dan 2012. Pola kejadian yang sama ini dapat mengidentifikasikan adanya pengaruh kejadian El Nino terhadap aktivitas api Kapuas. Aktivitas api tidak secara kontinu terjadi sepanjang tahun, namun hanya ada pada bulan-bulan tertentu. Sehingga perlu dipisahkan bulan yang sering mengalami aktivitas api maupun yang tidak. Pemisahan bulan ini didasarkan pada keberadaan api aktif pada indeks Nino 4 yang lebih besar. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil bulan-bulan api aktif secara umum dengan harapan efek hangat El Nino termasuk di dalamnya. Analisis meteorologi wilayah. Analisis polygon tension digunakan untuk mengetahui faktor pembobotan dari 3 stasiun tersebut. Faktor pembobotan ini juga menentukan keterpengaruhan data masing-masing stasiun terhadap parameter meteorologi wilayah Kapuas. Gambar di samping merupakan persentase luas sebagai pembobotan dalam menentukan parameter meteorologi wilayah. Berdasarkan persebaran stasiun pada gambar tersebut, parameter meteorologi wilayah Kapuas dapat digambarkan oleh parameter meteorologi yang diukur pada stasiun Palangkaraya, Muara Teweh, dan Banjarmasin. Analisis polygon tension yang digunakan untuk mengetahui faktor pembobotan dari ketiga stasiun tersebut. Faktor ini diperoleh dari persentase luas polygon stasiun meteorologi yang memotong wilayah Kapuas. Dengan luas keseluruhan Kapuas, stasiun Palangkaraya, Muara Teweh, dan Banjarmasin masing-masing memiliki faktor pembobotan sebesar 60%, 9%, dan 31%. Faktor pembobotan ini juga menentukan keterpengaruhan data masing-masing stasiun terhadap parameter meteorologi wilayah Kapuas.
Berikut adalah analisis statistik dalam penentuan model pendugaan terbaik. Hubungan suhu udara minimum dan jumlah api aktif ialah berbanding terbalik. Suhu udara minimum yang sering terjadi pada saat malam hari atau hujan di siang hari dengan komponen panas yang rendah. Sedangkan aktivitas api yang terdeteksi muncul saat siang hari terik dengan komponen panas yang tinggi. Hal ini dipertegas dengan analisis statistik uji F yang menunjukkan bahwa F hitung suhu udara minimum lebih kecil dari F tabel. Uji F tersebut menunjukkan bahwa suhu udara minimum tidak berpengaruh secara nyata terhadap aktivitas api. Nilai p-value yang didapatkan sebesar 21,5% atau bisa lebih besar dari batas kesalahan maksimal yang digunakan yaitu 5%. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa suhu udara minimum tidak dapat digunakan dalam pendugaan aktivitas api pada lahan hutan belukar. Keluaran model iklim regional. Data suhu udara maksimum, observasi, dan model terkoreksi memiliki bentuk sebaran nilai yang sama yaitu sebaran normal. Di samping ini merupakan grafik perbandingan kerapatan data suhu udara maksimum, observasi, dan model terkoreksi. Model iklim regional menghasilkan suatu suhu udara maksimum yang berbeda dengan suhu udara maksimum observasi. Perbedaan tersebut berkisar dari 4,7 derajat Celcius hingga 6,1 derajat Celcius. Hal ini berakibat pada perbedaan nilai rata-ratanya, yaitu 32,9 derajat Celcius untuk data observasi dan 3,85 derajat Celcius untuk data model. Perbedaan rata-rata ini dijadikan sebagai faktor koreksi agar rata-rata suhu udara maksimum model sama dan dengan rata-rata observasinya. Koreksi ini hanya menghilangkan faktor galat rata-rata statistik saja, tanpa mengoreksi faktor variabilitas data. Model memproyeksikan suhu maksimum dengan kerapatan nilai yang memusat pada nilai tengah sebagai respon dari perubahan iklim. Dominansi kenaikan suhu pada RC4,5 disebabkan oleh skenario RC4,5 yang menstimulasikan kenaikan radioaktif forcing sekitar 1,3 W per M2 atau ekuivalen dengan peningkatan sekitar 1,5 Gt CO2 di atmosfer. Pemusatan kerapatan ini menunjukkan bahwa adanya penurunan keragaman hingga setengah kali keragaman suhu maksimum observasi. Penurunan keragaman terbesar ialah pada selang waktu 2022 sampai 2029 yang berakibat pada peningkatan suhu semakin gigih dengan peluang penurunan suhu yang sangat kecil. Penghangatan ini dinilai lebih cepat dibandingkan dengan penghangatan yang terjadi di lintang tinggi di awal abad ke-21. Baik, pada gambar di sisi kiri ada perbandingan suhu udara maksimum Spanyol pada tahun 2006 hingga 2029. Secara umum, suhu udara maksimum rata-rata di Kapuas pada 4 selang waktu berada pada kisaran 22 derajat Celcius sampai dengan 38 derajat Celcius, dengan suhu tertinggi berada di Kecamatan Kapuas Tengah, Timpah, Mantangai, Bana Mantingan, dan Kahayan Tengah pada tahun 2006 sampai 2013. 4 tahun berikutnya, Kecamatan Timpah mengalami kenaikan suhu udara maksimum lebih dahulu dibandingkan kecamatan lainnya. Pola deret waktu suhu udara maksimum pada tahun 2014 hingga 2029 menunjukkan adanya suhu udara dengan suhu maksimum 36 sampai 38 derajat Celcius yang masuk ke Kabupaten Kapuas dari arah timur. Di sisi kanan ada grafik perbandingan suhu udara maksimum Spanyol tahun 2006 hingga 2029. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jumlah api aktif observasi berkisar di bawah 600 titik.
menurut hasil observasi satelit. Hasil proyeksi perubahan iklim menggambarkan adanya peningkatan jumlah api aktif pada tahun periode 4 tahunan dari tahun 2010 hingga 2029. Fluktuasi rata-rata jumlah api aktif meningkat dengan adanya peningkatan suhu udara maksimum pada tahun yang sama. Karena suhu udara memiliki keterpengaruhan yang cukup besar pada pendugaan aktivitas api. Jumlah api aktif mencapai puncak kenaikan pada tahun 2011, 2014, 2015, 2021, dan 2029. Tahun-tahun api aktif mencapai tersebut harusnya mendapatkan perhatian lebih berupa peningkatan aktivitas mitigasi dengan mengurangi intensitas pembakaran hutan melalui aksi nyata maupun kebijakan pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, variabel iklim yang paling berpengaruh terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kapuas ialah suhu udara maksimum dengan koefisien determinasi sebesar 94% pada periode bulan Jason. Yang kedua, model iklim regional pada skenario RCP secara dominan mengestimasi suhu udara maksimum di atas nilai observasinya dengan keragaman yang lebih besar. Suhu udara maksimum keluaran model hanya mampu mengikuti pola-pola tertentu observasi. Suhu udara maksimum dan tingkat keragaman ini lebih dari pada observasi. Yang ketiga, peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2010 hingga 2029 ditandai dengan peningkatan fluktuasi menjadi 300 hingga 600 titik api aktif. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi 0,5 hingga 1,5 kali. Kebijakan yang mungkin untuk dilakukan ialah menekan laju deforestasi maupun pembukaan lahan pada bulan Juli hingga November. Berikut referensi dari penelitian yang saya ambil yang ditulis oleh Eko Suryanto 2013. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Dan apabila ada salah saya mohon maaf. Saya Pandu Gala Pangestu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.